Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ba'du. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini, kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dengan niat mentadabburi, mengenali makna dari pesan-pesan yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga dengan itu dapat kita jadikan pedoman kaedah di dalam hidup dan berkehidupan, sehingga hidup kita menjadi hidup yang bernilai dan hidup yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasul yang mulia, Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, insyaallah pada malam hari ini kita akan menyelesaikan membaca tafsir dari surat Al-A'la yang kita telah membahas sampai ayat ke-8. Insyaallah pada malam hari ini kita selesaikan dari ayat 9 sampai ayat terakhir, yaitu ayat ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Ya, ingatkanlah, berilah peringatan, in nafa'atiz dzikra, jika bermanfaat peringatan tersebut. Di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama tafsir. Mengatakan, Al-Imam Al-Baghawi mengatakan fadzakir ay izbil Quran, yaitu ingatkanlah orang-orang dengan Al-Quran. Maksudnya sampaikanlah pesan-pesan Allah dalam bentuk targhib wa tarhib. Targhib itu artinya memotivasi, menjelaskan tentang keindahan surga, itu namanya targhib. Jadi kita di dalam pendidikan ini menggunakan dua pendekatan, namanya targhib, satu lagi tarhib. Tarhib ini menakut-nakuti. Jadi jangan sampai kita hanya menggunakan satunya saja. Dakwahnya tarhib terus, menakut-nakuti terus, setiap hari yang dibahas neraka. Itu membuat orang putus asa, membuat orang tidak mendapatkan keindahan agama Islam ini. Tapi juga kita harus targhib, memotivasi. Kita sebutkan keindahan surga. Seperti itulah Quran. Banyak ayat di dalam Al-Quran ketika sudah berbicara tentang surga, setelahnya neraka, atau berbicara tentang neraka, setelahnya surga. Selalu seperti itu. Ini namanya uslub Qur'ani. Ya, metodenya Al-Quran memang seperti itu. Keseimbangan. Al-Quran mengajarkan kepada kita keseimbangan. Al-Quran berbicara akhirat, Al-Quran juga berbicara dunia. Al-Quran berbicara tentang hubungan kita dengan Allah, Al-Quran juga berbicara dengan antara hubungan kita dengan manusia. Hablun minallah, hablum minannas. Itulah keseimbangan yang telah ditawarkan oleh Islam. Tafsir pertama, fadzakir in nafa'atiz dzikra, kata Al-Imam Al-Baghawi, ingatkanlah jika peringatan itu bermanfaat. Artinya ingatkanlah jika peringatan itu bermanfaat ataupun tidak bermanfaat. Jadi maksud in di sini artinya adalah bahwasanya peringatan itu pasti bermanfaat, bukan in syartiyah, ya. Fadzakir in nafa'atiz dzikra, ingatkanlah
baik peringatan itu bermanfaat maupun tidak bermanfaat, maka tetap berikan peringatan. Namun kalau kita membaca tafsir Ibnu Katsir, kita akan dapati jawaban yang berbeda, tafsir yang berbeda. Tafsir Ibnu Katsir, ingatkanlah jika peringatan itu bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, nggak usah. Nah, di sini kita berupaya untuk menggabungkan, karena secara zahir terdapat kontradiktif. Ya. Maksudnya, saya tadi lama membaca ini, gimana cara mengumpulkan ini? Yang satu pendapat mengatakan, ingatlah, mau peringatan itu bermanfaat atau nggak bermanfaat, tetap berikan peringatan. Yang satu lagi, apa kata saya bacakan dulu perkataan Al-Imam Ibnu Katsir, fadzakir in nafa'ati dzikra ay zakkir haitsu tanfa'ut tadzkirah wa min hauna yu'khadzul adabu fi nashril ilmi. Dan ini merupakan, dari ayat ini diambil adab bagaimana menyebarkan ilmu. Maksudnya, fala yadha'hu 'inda ghairi ahlihi. Janganlah kita menyampaikan ilmu kepada orang yang tak layak diberi ilmu. Nah, kama qala Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Amirul Mukminin Khalifah Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau? Ma anta bi muhaddisin qauman hadisan la tablughuhu aquluhum illa kana fitnatan li ba'dihim. Tidaklah engkau menyampaikan suatu hadis, satu pembicaraan, satu taufik yang tidak sampai akal-akal, yang tidak bisa dicerna oleh akal-akal manusia, kecuali hadis tersebut akan menjadi bumerang. Jadi Pak, gini, saya juga tadi mendengarkan beberapa tafsiran, syarah, penjelasan tentang ayat ini. Jadi menurut Imam Ibnu Katsir, kalau seandainya peringatan ini belum layak untuk disampaikan, jangan disampaikan. Makanya itulah yang membuat saya sampai sekarang taraddud, ragu-ragu untuk membuka kajian usul fikih. Itu Pak, fadzakir in nafa'ati dzikra. Takutnya nanti ketika ada dibuka kajian usul fikih, kajian lumayan berat. Ya, takutnya malah tidak bermanfaat. Nah, maka kita mulai dari yang ringan-ringan dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Walakin kunu rabbaniyin, akan tetapi jadilah kalian orang-orang rabbani. Kata Abdullah bin Abbas, orang-orang rabbani itu adalah humul ladzina yuallimuna sigharal ilmi qabla kabirihi, yaitu orang-orang yang mengajarkan ilmu-ilmu yang mudah sebelum mengajarkan ilmu-ilmu yang sulit. Nah, ini pendapat Al-Imam Ibnu Katsir. Tapi pendapatnya Al-Baghawi di dalam tafsirnya tidak. Mau peringatan bermanfaat maupun tidak bermanfaat, tetap sampaikan. Sebenarnya mudah Pak untuk menggabungkannya. Kalau dia bentuknya ya, sesuatu yang bentuknya adalah kaitannya amar ma'ruf, nahi mungkar, perkara-perkara tauhid, maka kita pakai pendapatnya Al-Baghawi. Sampaikan aja. Kenapa? Ini urgen. Mau dia nolak, mau dia enggak, sampaikan saja. Tapi kalau seandainya kontennya itu adalah perkaranya adalah ilmu yang dia tadi harus melalui tahapan-tahapan, maka gunakan tafsir Al-Imam Ibnu Katsir. Mudah ya Pak ya. Kalau yang disampaikan ini kan kontennya banyak Pak. Ada yang disampaikan itu sifatnya mengajak kepada kebaikan. Itu kan umum. Mau bermanfaat mau enggak, sampaikan saja. Ya. Kenapa? Karena di tafsir Al-Qurtubi kita mendapati perkataan Abdullah bin Abbas yang mengatakan tanfa'u awliya'i wa la tanfa'u a'da'i. Karena nasihat itu bermanfaat untuk orang yang beriman yang mendengarkan. Sampaikan aja. Orang-orang musuh-musuh Allah, orang kafir, mereka bisa aja nggak mengambil pendapat, tapi jangan gara-gara itu kita tidak menyampaikan kebenaran. Sampaikan aja kebenaran. Insya Allah akan ada orang-orang yang mengambil manfaatnya. Jadi seperti itu barangkali cara menggabungkan dua pendapat tadi. Kalau kaitannya adab menyampaikan ilmu, maka pakai tafsirnya Imam Ibnu Katsir. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Sampaikanlah materi
kalau seandainya dirasa cocok dengan orang yang mendengarkannya. Tapi kalau berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, berkaitan tentang pencegahan terhadap kemungkaran, ada orang buang sampah sembarangan contohnya, ya, kita tahu orang ini nggak bakal mau nih mendengar nasihat, sampaikan aja. Karena kalau seandainya kita tidak menyampaikan nasihat, gara-gara konsepnya kalau nggak bermanfaat, kalau nggak didengar, nggak usah disampaikan, rusak amar ma'ruf nahi mungkar. Allah tahu bahwasanya Fir'aun itu tidak akan mau mengijabah dakwahnya Nabi Musa. Allah tahu itu. Allah tahu bahwasanya Abu Jahal, Abu Lahab tidak akan mau masuk Islam, tapi toh tetap Nabi Muhammad mendakwahi mereka. Tapi toh tetap Nabi Musa mendakwahi Fir'aun. Artinya bermanfaat atau tidak bermanfaat, kalau sudah kaitannya dengan tauhid, sampaikan. Sampaikan aja tugas kita. Sering saya katakan, bukan sering ya, beberapa kali saya ulangi di majelis ini, banyak orang-orang kafir yang masuk Islam itu, mereka itu marah dan kecewa dengan kita orang Islam. Ini dia punya sahabat, dia muslim, punya sahabat kafir, Nasrani atau apa. Lama mereka bersahabat. Tiba-tiba Allah beri hidayah, orang kafir ini masuk Islam. Dia tuh marah sama temannya. Kenapa dia marah sama temannya? Apa dia katakan? Selama ini kita berteman, gak pernah sekalipun engkau mengajak saya masuk Islam. Padahal Islam ini agama yang indah. Sampai saya cari sendiri Islam itu. Kemana? Katanya teman gitu. Ya kita kan menawarkan, Pak. Apa salahnya menawarkan? Tawarkan aja. Diterima alhamdulillah, gak diterima tidak masalah. Mus'ab bin Umair ketika datang ke kota Madinah, beliau datang, tiba-tiba datang orang-orang kafir yang memusuhi Islam ketika itu. Perkataan Mus'ab bin Umair itu sangat sederhana. Apa kata beliau? Duduk kalian sebentar. Kalau seandainya apa yang akan aku bacakan, dia kan membacakan Quran. Mus'ab bin Umair itu dakwahnya simpel, Pak, baca Quran aja. Simpel. Ini mayoritas dakwah para nabi dan para rasul, ya. Maksud saya mayoritas dakwah para sahabat yang telah dididik oleh Rasulullah SAW secara langsung itu adalah mereka cuma bacakan Quran. Kenapa? Karena mad'unya, objek dakwahnya udah paham sama Quran. Kita kan nggak bisa kayak gitu, Pak. Kita harus dijelaskan karena orang nggak semuanya bisa bahasa Arab gitu. Nah, apa kata Mus'ab bin Umair? Duduk sebentar, dengarkan apa yang akan saya bacakan. Kalau seandainya cocok sama kalian, ambil. Kalau nggak cocok, silahkan, kami pergi. Apa kata orang kafir ini? Adalta, ini pendapat yang adil. Ini adil ini. Kalau cocok ambil, kalau nggak cocok kami pergi. Selesai. Sesimpel itu sebenarnya dakwah yang telah diajarkan para sahabat. Akhirnya dibacakanlah oleh Mus'ab bin Umair. Itulah bedanya kalau orang soleh baca Quran dengan orang biasa. Dibacakan sama Mus'ab bin Umair, ternyata mereka tertarik masuk Islam. Sesederhana itu ternyata dakwah. Makanya saya melihat sebagian guru-guru kita, para masyayikh, itu ketika melihat orang-orang yang tidak beragama Islam, itu diajak ngobrol, Pak. Diterima alhamdulillah, nggak diterima mafi muskilah. Mohon maaf, dia guru kami bercerita, Syekh Majdi Taisir Sulaiman hafizahullah. Dia cerita, suatu ketika saya naik bus di satu tempat, tiba-tiba saya mendengar di belakang ada orang yang berdiskusi, kayaknya nggak Islam. Ya nggak Islam. Berdiskusi, ngobrol-ngobrol, tiba-tiba apa yang terjadi? Si ngobrol tentang konsep ketuhanan. Tuhan itu kalau ada kok nggak kelihatan gitu kan ya? Ya berarti nggak ada itu Tuhan. Tiba-tiba ada selesai, penumpang udah pada turun, pindah duduk itu Syekh ke belakang. Mohon maaf tadi saya nggak sengaja dengar dialog kalian berdua. Saya dengar tadi bahwasanya Tuhan itu harus bisa dilihat baru dia disembah. Kalau dia nggak bisa dilihat berarti dia nggak bisa dipercaya. Saya mau tanya, Bapak percaya nggak? Pernah melihat secara langsung bagaimana aluran listrik itu berjalan? Listrik itu terus jadi lampu gitu. Pernah lihat langsung nggak? Gimana dia berjalannya? Nggak pernah. Tapi Bapak percaya kan? Kenapa? Karena ada buktinya, ada lampunya gitu.
ada produknya gitu. Prosesnya nggak bisa lihat gitu. Percaya pernah lihat akal sendiri nggak? Pernah lihat ide yang ada di kepala kita? Nggak pernah. Pernah lihat nggak nyawa kita, roh kita? Tapi kita yakin atas keberadaannya. Esensinya kita yakin. Berarti nggak semua sesuatu itu ketika dia tidak terlihat dia nggak ada. Sampai angin gitu. Angin yang kita rasakan nggak pernah kita lihat. Tapi kita percaya bahwasanya dia ada. Ya, keberadaan Allah Subhanahu wa taala ini bisa dilihat dari makhluk-makhluk ini. Ya. Makanya kita punya kaidah, setiap sesuatu yang diadakan tercipta dari ketidakadaan, maka dia butuh ada yang mengadakannya. Itu kaidah itu. Sesuatu yang tadinya nggak ada, tiba-tiba jadi ada, maka dia butuh sosok yang mengadakannya. Lah Allah gimana? Allah itu ada bukan dari ketidakadaan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang ada tapi bukan dari ketidakadaan. Adapun kita, keberadaan kita diawali dari ketidakadaan. Baik. Nah, kalau kita membaca ayat selanjutnya, paham kita bahwasanya ayat selanjutnya menafsirkan ayat sebelumnya. Allah katakan, sayadzakkaru man yakhsha. Dengan peringatan tadi, saya zakar, orang-orang yang takut akan mengambil pelajaran. Nah itu tadi Pak, peringatan itu sampaikan aja. Saya zakaru man yakhsha, saya ta'izu bimawa'izika man yakhafullaha li'annahu alladhi yantafi'u bil maw'izah. Orang-orang yang takut kepada Allah, dia akan mengambil manfaat dari peringatan tadi. Sampaikan aja, karena kita nggak tahu mana yang akan mengambil manfaat, mana yang akan kabur. Selanjutnya, wa yatajannabuhal ashqa, dan orang-orang yang ashqa, syaqi, ashqa, ya, orang yang celaka. Kalau dikatakan syaqi, itu adalah orang penghuni neraka. Ya, syaqi itu penghuni neraka artinya sengsara dunia akhirat. Kalau lawannya Bapak, syaqi lawannya sa'id. Bapak pernah dengar ada orang namanya Sa'id? Itu Sa'id artinya berbahagia. Kalau dalam bahasa Quran ada kata Sa'id berarti penghuni surga. Dalam Al-Quran bahasa syaqi, ashqa itu artinya sengsara, penghuni neraka. Ya. Baik. Wa yatajannabuha, maka orang-orang yang ashqa, orang-orang yang sengsara itu akan menjauhi nasihat tadi. Nah, itulah Pak beda orang yang beriman dengan orang yang enggak beriman. Orang beriman itu dia dinasehati Pak, dia diambilnya manfaat dari nasihat tersebut, meskipun barangkali dia belum siap untuk mengimplementasikan nasihat tersebut, tapi dia tolak. Adapun orang-orang yang sombong, karena mayoritas orang-orang kafir itu kekafirannya itu disebabkan karena kesombongan. Iblis itu memilih untuk kafir karena kesombongan. Allah katakan aba wastakbar. Ya. Rata-rata orang yang tidak memeluk agama Islam bukan karena nggak tahu bahwasanya Islam agama yang benar, tapi karena ada kesombongan dalam diri. Kalau mereka mau aja sejenak merenungi, mereka pasti masuk Islam. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka mengingkari Islam padahal di dalam hatinya mereka sudah merasa terpuaskan, sudah terkena di dalam hati mereka. Mereka sudah yakin akan kebenaran Islam, tapi karena kesombongan dan keangkuhan itulah yang membuat mereka akhirnya menolak. Kemudian alladzi yaslan naral kubra, yaitu mereka yang akan dimasukkan ke api yang besar. Kenapa harus ada penambahan besar? Karena yang dimaksud dengan api yang besar itu adalah neraka. Ya. Jadi nasihat ya, yang disampaikan di dalam ayat ini adalah nasihat tentang ketauhidan. Ya, bukan hanya sekedar nasihat biasa, tapi nasihat ketauhidan. Kalau orang nggak mau menerima tauhid, dipastikan dia berbuat syirik. Pastikan dia berbuat syirik. Ya. Nah, ketika ada orang yang mau mengambil nasihat tauhid, dia akan masuk ke dalam Islam. Kalau dia masuk ke dalam Islam, selamat dia dunia akhirat.
Tapi ketika dia tidak mau mengambilnya, maka dia akan celaka. Nah, summa la yamutu fiha wa la yahya. Ini luar biasa ini, Pak. Kemudian mereka tidak akan mati dan tidak akan hidup di dalamnya. Artinya berkata Al-Imam Ibnu Katsir, la yamutu fayastarih wa la yahya hayatan tanfa'uhu. Mereka tidak mati, dengan kematian itu mereka bisa istirahat, tapi mereka tidak mati. Tidak pula mereka hidup dengan kehidupan yang menyenangkan. Ini parah, Pak. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir, qala Al-Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan dari Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, amma ahlun nari alladzina hum ahluha la yamutuna wa la yahyaun. Adapun penghuni neraka dari golongan orang-orang kafir, mereka tidak akan mati dan tidak akan hidup di dalamnya. Artinya antara mati dan hidup, dibilang mati tidak, dibilang hidup pun enggak. Karena baru hidup disiksa, mati, hidup lagi gitu kan. Jadi enggak ada kematian. Kullama nadhijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 56. Ketika kulit mereka sudah matang, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah gosong kulitnya, diganti dengan kulit yang baru. Untuk apa? Untuk merasakan siksa yang pedih. Luar biasa ini, Pak. Sampai-sampai mereka mengatakan, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Hai malaikat Malik, tolong bilang sama Allah, cabut ajalah nyawa kami. Dahulu mereka ketika di dunia menginginkan usia panjang, nanti di akhirat mereka pengen mati. Satu-satunya cita-cita orang kafir di akhirat cuman satu, mati. Pengen mati. Baru kali ini, Pak, orang-orang yang dahulunya takut mati, sekarang pengen kali mati. Orang-orang kan di dunia, Pak, saking takutnya mati, jaga kesehatan, olahraga, jaga makanan, semua dijaga. Ya, takut dibunuh, punya pengawal, punya rumah yang super aman gitu. Di akhirat cita-cita cuman satu. Ya laitani wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir akan mengatakan, seandainya saja saya menjadi tanah. Baik. Adapun wa amma unasun yuridullahu bihimur rahmata fayumituhum finnar. Adapun orang-orang yang beriman yang masuk ke dalam neraka gara-gara maksiat-maksiat yang mereka lakukan, maka Allah akan mematikan mereka di dalam neraka. Kemudian fayadkhulu alaihim syufa'a'u, kemudian masuklah para pemberi syafaat. Banyak kaum muslimin, orang-orang beriman bisa memberikan syafaat. Para malaikat, para nabi, para rasul datang memberikan syafaat. Maka datanglah para pemberi syafaat, fayakhudhu rajul ansarahu fayumbituhum aw qala yunbitun fi nahril hayah. Kemudian mereka masuk dan mengajak orang-orang yang beriman tadi. Orang-orang yang beriman yang kebetulan masuk ke dalam neraka, semoga kita bukan termasuk di antara golongan tersebut. Semoga kita termasuk golongan yang masuk surga tanpa harus singgah ke dalam neraka. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, namanya Nahrul Hayah atau Nahrul Jannah. Fayan butuna nabatal habbah fi hamili as-sail. Kemudian mereka hidup kembali sebagaimana biji atau apa namanya, Pak? Habbah ya, biji yang kemudian tumbuh. Ya, Nahrul Hayah. Tertulis di kening mereka itu jahannamiyun. Artinya apa? Mantan-mantan penghuni neraka. Ini masih lumayan, Pak. Masih lumayan ini. Masih masuk surga. Saya nggak tahu itu di surga mereka bakal cerita panjang itu. Soalnya kan penghuni surga kan yang nggak pernah masuk neraka kan nggak tahu. Dan mereka juga nggak pengen tahu, Pak. Nggak ada itu cerita penghuni surga tiba-tiba penasaran gimana sih gitu. Cuma kita bayangin aja ketika ada sebagian orang-orang yang masuk neraka kemudian dipindahkan ke surga, kira-kira gimana ceritanya nanti itu. Wow,
perih luar biasa ini gini. Nauzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak takdirkan kita termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Nah, itu perbedaannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, ketika penghuni surga dan penghuni neraka itu sudah masuk ke dalam surga dan ke dalam neraka, ada orang-orang yang ahlu tauhid, orang-orang beriman, tapi gara-gara maksiat dia masih masuk ke dalam neraka. Tiba-tiba terjadilah dialog percakapan antara orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Apa katanya? Kalian orang-orang beriman? Iya. Nggak bermanfaat iman kalian. Kenapa? Kalian masuk neraka sama-sama kami. Ketika itu Allah perintahkan agar orang-orang yang beriman yang ada dalam neraka dikeluarkan dan dipindahkan ke dalam surga. Ketika itu menyesallah orang-orang kafir. Makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, arti dari man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, artinya siapa yang mengatakan la ilaha illallah dia pasti masuk surga. Maksudnya bukan langsung masuk surga, tapi kalau dia mengatakan la ilaha illallah kemudian dia jalani konsekuensi dari la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Tapi kalau dia cuma mengatakan la ilaha illallah, yakin dia tentang la ilaha illallah, tapi dia malas-malasan melakukan ketaatan, semangat melakukan dosa-dosa, maka dia akan masuk neraka tapi ujungnya tetap masuk surga. Jadi jangan sampai kita salah memahami. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga? Kan ada hadisnya, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Saya tiap hari la ilaha illallah. Itu kenapa maksiat? Yang penting saya udah la ilaha illallah. Kita nasihati. Iya betul, siapa yang mengatakan la ilaha illallah dia tidak akan abadi di neraka. Tapi masuk neraka bisa jadi, ada kemungkinan masuk neraka. Kenapa? Kalau seandainya amalan-amalan dosanya lebih berat daripada amalan-amalan kebaikannya. Penting untuk kita pahami bersama. Baik. Nah, dan ini pernyataan ini juga disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Dia mengatakan wa annal muwahhidina minal mu'minina idza dakhalu jahannam wa hiya an-nar as-sughra ala qaulil farra ihtaraqu fiha wa matu ila an yashfa' fihim. Adapun orang-orang yang ahli tauhid, orang-orang beriman, ketika masuk neraka mereka akan mati di dalam neraka sampai datang para pemberi syafaat. Baik. Kemudian Allah mengatakan qad aflaha man tazakka. Sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan. Ini tazakka beberapa tafsir maknanya man tahhara nafsahu minasyirki wal ma'asi, yang mensucikan dirinya dari kesyirikan dan perbuatan maksiat. Ini satu makna. Makna yang lain, man tazakka artinya membayar zakat. Ya, man tazakka itu artinya membayar zakat. Mari kita bacakan asar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma? Ketika beliau keluar dari rumahnya, ini di tafsir Al-Baghawi saya dapatkan, beliau berkata kepada muridnya, sebentar, dia mengatakan kepada Nafi', wahai Nafi', apakah kita sudah mengeluarkan zakat? Ketika Nafi' mengatakan sudah kita keluarkan zakat kita, maka apa kata Nafi'? Maka ketika itu Abdullah bin Umar langsung berangkat sholat. Namun ketika dikatakan apakah kita sudah bayar zakat? Belum. Maka Abdullah bin Umar mengatakan keluarkan zakatnya sekarang. Nah di sini terjadi iskal. Ya. Mohon maaf, ini di tafsir Al-Qurtubi bukan tafsir Al-Baghawi. Ya. Terjadi iskal. Surat Al-A'la ini Madaniyah atau Makkiyah? Menurut jumhur ulama. Sudah kita bahas belum Pak? Nah, Makkiyah atau Madaniyah?
Makkiyah. Sementara zakat itu turunnya di Madinah. Ini gimana nih ceritanya? Nah, maka di sini para ulama mengatakan nggak masalah. Bisa aja ayatnya sudah turun tapi syariatnya belum. Nggak masalah itu. Sama kayak kita baca wa anta hillun bihadzal balad. Surat Al-Balad Makkiyah kan, Pak? Tapi kejadiannya kapan? Kejadiannya setelah Nabi hijrah. Nah, kalau kita ulang lagi kaji kita wa anta hillun bihadzal balad. Kapan itu? Ketika Fathu Mekah. Ketika Fathu Mekah berarti sudah seharusnya Madaniyah kan? Nah, nggak masalah ayatnya turun Makkiyah, kejadiannya setelah hijrah itu nggak masalah. Jadi ayatnya udah turun ini. Qad aflaha man tazakka. Maka ketika itu As-Sa'di mengatakan ini ada isyarat tentang membayar zakat fitri. Beliau mengatakan qala al-akharun huwa sadaqatul fitri wa ruwiya an Abi Sa'id al-Khudri fi qawlihi qad aflaha man tazakka qala a'ta sadaqata al-fitri. Nah. Baik. Kemudian ayat ini juga berbicara tentang satu kejadian yang terjadi di Madinah dari Utsman bin Affan. Ini hadis nazalat fi Utsman bin Affan. Dari Abdullah bin Abbas beliau mengatakan qala la ilaha illallah wa rawa anhu Atha, berkata Atha yang meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas qala nazalat fi Utsman bin Affan. Ayat ini turun kepada Utsman bin Affan atau turun terkait kisah Utsman bin Affan. Gimana ceritanya? Ceritanya di Madinah, Pak. Kana bil Madinati munafiqun kanat lahu nakhlah bil Madinah. Dulu ada orang munafik tinggal di Madinah. Kemudian dia memiliki pohon kurma yang pohon kurmanya itu condong ke rumah tetangganya. Ma'ilatun fi dari rajulin minal ansar. Ya. Dia punya pohon kurma condong ke rumah tetangganya dari sahabat Ansor. Sahabat Ansor ini, Pak, Rasul mengatakan hubbul ansor minal iman. Salah satu tanda keimanan adalah cinta kepada orang Ansor. Tiba-tiba sahabat Ansor ini dia dimakannya buah tadi, dimakannya. Padahal kan itu kan nggak boleh, itu kan bukan punya dia, makannya. Kemudian mengeluhlah orang munafik ini kepada Rasul. Akhirnya Rasul mengutus seseorang untuk berkata kepada orang munafik ini, dan Rasul nggak tahu bahwasanya dia orang munafik. Inna akhakal ansari zakara anna busraka wa ratabaka yaqa'u ila manzilihi fayakulu huwa wa ayaluhu. Sesungguhnya sahabat Ansor ini mengatakan dia telah memakan buah-buah yang jatuh dari pohon kurma milikmu karena dia masuk ke pekarangan rumah sahabat Ansor ini. Fahallaka an u'tiyaka nakhlatan fil jannati badalaha. Maukah engkau aku ganti pohon kurma yang baru tapi di surga? Apa kata orang munafik ini, Pak? Faqala abi'u ajilan bi ajil la af'al. Apa katanya? Saya gadaikan kurma ini dengan bayarannya nanti. Saya kasih kurma ini sekarang tapi dibayarnya nanti di surga. Enggak mau saya. Namun munafik. Sampailah berita tersebut kepada Utsman bin Affan, kemudian Utsman bin Affan membeli kurma tersebut. Nah, turun ayat ini kepada beliau. Ada yang mengatakan turun kepada yang lain. Ya, khilaf. Banyak tafsir. Ada yang mengatakan ayat ini turun kepada Abu Bakar As-Siddiq, ada yang mengatakan turun kepada Utsman. Berarti qad aflaha man tazakka banyak maknanya. Satu, mensucikan dirinya dari syirik dan maksiat. Dua, mensucikan hartanya dengan membayar zakat fitri. Tiga, keumuman sedekah. Itu juga tafsir
di antara makna yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Qad aflaha man tazakka artinya mensucikan dirinya dengan sedekah pada umumnya. Kenapa para ulama menafsirkan ayat ini qad aflaha man tazakka dengan ayat zakat fitrah? Karena ayat selanjutnya juga wa dzakara asma rabbih fasalla, dan dia menyebut nama Tuhannya kemudian dia sholat. Sholat apa, Pak? Sholat Idul Fitri. Kita baca tafsir Ibnu Utsaimin, tafsir Ayatil Ahkam punya Ibnu Utsaimin. Beliau mendatangkan ayat ini untuk membahas ayat tentang sholat Idul Fitri. Di antara ayat-ayat dalil-dalil tentang disyariatkannya sholat Idul Fitri ini dia. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Dia menyebut nama Allah kemudian dia pun salat. Wa dzakara rabbahu bima syara'a min anwa'i dzikr. Dia berzikir dengan menyebut nama Allah dengan zikir-zikir yang disyariatkan. Wa adda salata bisifatil matluba li adaiha. Kemudian dia melakukan salat dengan sifat-sifat yang telah ditentukan. Tentu di sini banyak sekali tafsir para ulama. Ya, di antaranya ada yang mengatakan ini maksudnya adalah sholat 5 waktu. Enggak masalah, selagi tafsirnya tidak bertentangan. Secara khusus ini adalah sholat Idul Fitri. Secara umum ini adalah semua sholat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, saya tidak bacakan semuanya, ya, banyak sekali ini. Berkata Abdullah bin Abbas, innal murada bidzalika as-salawat al-khams wa ikhtarahu Ibnu Jarir. Pendapat Al-Imam At-Tabari dari Ibnu Abbas bahwasanya yang dimaksud dengan salat di sini adalah salat 5 waktu. Adapun yang lain mengatakan di sini adalah salat Idul Fitri. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Ini ada 2 cara baca. Bal tu'thirunal hayatad dunya, akan tetapi kalian lebih mendahulukan, mengutamakan kehidupan dunia. Dalam bacaan lain bal yu'thirunal hayatad dunya, akan tetapi mereka, siapa mereka ini? Yang asyqa tadi. Akan tetapi mereka, orang-orang sengsara itu, mereka lebih mendahulukan kehidupan dunia. Ada perkataan yang menarik di sini dari salah satu tafsir. Siapa yang mendahulukan dunia, man atharad dunya adarra bil akhirah. Siapa yang mendahulukan dunia, maka dia akan memudaratkan akhiratnya. Siapa yang mendahulukan akhirat, maka dia akan memudaratkan atau mengorbankan dunianya. Maka korbankanlah untuk yang abadi dengan mengorbankan yang fana. Korbankanlah yang fana untuk mendapatkan yang abadi. Memang iya, Pak. Kalau kita bekerja untuk akhirat, pasti ada waktu-waktu dunia kita yang kita korbankan. Kita sholat zuhur terpakai waktu kerja kita. Kita sholat asar terpakai waktu kerja kita. Kita mengambil harta-harta yang halal, mencukupkan dengan yang harta halal. Kesempatan-kesempatan cuan dari yang haram terpaksa harus kita tinggalkan. Memang seperti itu. Karena memang dunia dan akhirat tidak selalu seperti 2 madu, jarang kompak gitu. Siapa yang menceraikan dunianya, dia akan dapat akhiratnya. Baik. Ini artinya maksudnya kita haruslah mengedepankan akhirat. Kalau untuk dunia akhirat sebenarnya nggak bisa seimbang. Ya, dunia akhirat ini seharusnya 70-30 atau 80-20 seharusnya gitu. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Qasas, wa battaghi fima atakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah dari apa yang telah Allah berikan kepada kalian karunia-karunia untuk akhirat. Adapun untuk dunia, wala tansa, jangan lupa. Dunia hanya sekedar jangan lupa. Fokus utamanya akhirat. Kata Rasulullah SAW, banyak dalil-dalil yang menyampaikan kepada kita bahwasanya dunia akhirat itu nggak bisa 50-50, nggak bisa. Kenapa? Karena memang seperti itu adanya. Fokusnya ke akhirat, dunia hanya sekedar pendukung.
Rasul mengatakan, man kanatid dunya hammah ja'alallahu faqrahu baina ainihi. Siapa yang menjadikan fokus utamanya adalah dunia, maka Allah jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Ya. Syattatallahu syamlah, Allah akan cerai beraikan urusannya. Gak fokus Pak, gak fokus. Terbukti itu. Wa ja'ala faqrahu baina ainihi wa la ta'tihi dunya illa ma qaddaralah. Dan tidak akan datang dunia itu kecuali hanya sebatas yang sudah ditakar. Wa man kanatil akhirah hammah, akan tetapi orang yang menjadikan fokusnya adalah akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah jadikan kekayaan dalam hatinya. Kemudian jama'allahu syamlahu, Allah akan kumpulkan urusannya, Allah akan mudahkan, Allah akan jadikan dia fokus. Wa ta'tihi dunya wa hiya raghimatun, kemudian dia dikejar-kejar dunia dalam keadaan dunia menghamba kepadanya. Nah, silakan pilih. Kejar akhirat, dunia yang mengejar kita. Kalau kita kejar dunia, maka akhirat tidak dapat. Dunia dapat, tapi pun sedikit. Nah, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tetapi akhirat lebih baik dan lebih utama, dan lebih abadi, abqa. Di sini dalam hadis, man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi. Siapa yang mencintai dunianya, maka dia akan merusak akhiratnya. Wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu. Siapa yang mendahulukan akhiratnya, dia akan mengorbankan dunianya. Fa asiru ma yabqa ala ma yafna. Maka dukunglah, maka kedepankanlah, dahulukanlah yang abadi daripada yang fana. Dan insya Allah azza wa jal, rezeki kita pasti akan sampai kepada kita. Yang penting kita mau usaha. Ayat ini sama sekali tidak mengajarkan kepada kita untuk bermalas-malasan. Ayat ini mengatakan kalau cari dunia tujuannya akhirat, bukan tujuannya adalah dunia. Banyak orang Pak motivasi kita kaya supaya bisa jalan-jalan. Sedikit sekali yang saya lihat dari konten-konten yang ada. Kita kan juga masih berkutat ya di dunia media sosial, masih belum bisa meninggalkan itu sepenuhnya. Rata-rata saya lihat orang kalau memotivasi supaya mendapatkan uang, mendapatkan dunia, banyak sekali intinya adalah bisa jalan-jalan, bisa liburan ke luar negeri, bisa beli barang mewah-mewah. Hampir jarang sekali saya temukan orang memotivasi kaya, ayo kaya, biar kita bisa bangun masjid, biar kita bisa ngajak keluarga berangkat umroh naik haji gitu. Biar kita bisa santuni anak yatim, biar kita bisa bayar beasiswa. Ada, tapi jauh, jomplang sekali jumlahnya. Kalau ini rata-rata. Mau tahu nggak, saya akhirnya bisa kebeli ini gara-gara kerja ini, akhirnya saya bisa mendapatkan ini gara-gara kerja ini. Gak ada itu yang saya dapatkan. Alhamdulillah akhirnya saya bisa membangun masjid gara-gara kerja ini. Yuk, bagi yang mau membangun masjid, bayangkan pahalanya sekian-sekian, mari ikut program ini. Jarang, kalaupun ada sedikit. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Memang betul Pak, itu kan umum itu. Akan tetapi kalian rata-rata lebih mendahulukan dunia. Rata-rata memang betul kejadian. Inna hadza la fis suhufil ula. Semua yang kami ceritakan ini dari awal sampai akhir, la fis suhufil ula, telah tertulis di as-suhuf al-ula, pada lembaran-lembaran pertama. Siapa itu? Suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu termaktub di dalam suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kalau kita baca tafsirnya, kita akan dapati bahwasanya hal-hal yang disebutkan tadi sudah termaktub di dalam kitab-kitab terdahulu. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah. Khairu wa abqa, sudah saya baca. Wal akhiratu khairu wa abqa, saya bacakan tadi tafsirnya. Siapa yang mendahulukan dunianya, maka dia akan memudaratkan akhiratnya. Siapa yang memudaratkan, siapa yang mendahulukan akhiratnya, dia akan memudaratkan dunia. Maka dahulukanlah yang abadi daripada yang fana. Itu tafsir dari
wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan kekal. Ya. Dia lebih baik kualitasnya dan kekal. Berkumpul dua hal itu yang tidak ada pada dunia. Dunia mendapatkannya susah, udahlah dapatnya susah, habisnya cepat. Ya. Akhirat mendapatkannya mudah, sudahlah dapat abadi. Dunia mendapatkannya capek, sudahlah dapat sedikit. Akhirat mendapatkannya mudah, setelah dapat banyak. Surga maksud saya ini, Pak. Cobalah kita kerja, Pak. Bapak butuh berapa waktu ngitung duit Bapak? Kayaknya nggak cukup, nggak sampai 1 menit udah selesai Bapak ngitung, saking sedikitnya. Ada orang ngitung duit sampai 1 jam, nggak ada kan Pak? 1 menit selesai itu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa? Saking sedikitnya. Ngabisinnya juga mudah. Belum habis 1 bulan dah habis dia. Gitu kan Pak? Sebagian manusia gitu. Rata-rata manusia seperti itu. Nah, untuk ini kita korbankan akhirat kita. Naif sekali. Seharusnya kita berupaya kita dapat, kemudian kita investasikan untuk surga. Jangan sampai susah itu 2 kali. Hibur-hibur diri kita dengan mengatakan jangan sampai susah 2 kali. Susah di dunia ini nggak masalah, terbatas susah di dunia ini, cuman 70 tahun, 80 tahun, terbatas. Susah di akhirat panjang. Maka mari kita sama-sama bijaksana, jangan kita tinggalkan dunia, tapi kita jadikan dunia ini sebagai kontoroh, sebagai jembatan menuju kehidupan yang kekal dan abadi. Allahu ta'ala alam. Sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.